Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ripi Mutia, NPM 182151058, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari pembuatan proposal penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari minat belajar peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Untuk penjelasannya disimak baik-baik ya. Latar belakang masalah. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, matematika memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan karena banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan matematika. Oleh karena itu, matematika dipelajari pada setiap jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika memiliki eksistensi tersendiri. Sebagai suatu mata pelajaran yang sangat penting tersebut, maka sudah pasti ada kualifikasi kemampuan peserta didik yang hendak dicapai. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa salah satu kompetensi pembelajaran matematika adalah menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Dalam pembelajaran matematika, peserta didik yang tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan matematika, maka ia akan mengalami kesulitan-kesulitan saat belajar matematika, terutama kesulitan dalam memahami konsep. Kesulitan konsep merupakan kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar matematika. Kesulitan peserta didik dalam belajar matematika dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran seperti niat, motivasi, minat, semangat, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik itu sendiri, seperti lingkungan keluarga, lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang mendorong peserta didik dalam belajar adalah minat. Minat belajar menjadi faktor penting karena merupakan salah satu unsur di dalam kepribadian yang memegang peranan penting dalam proses belajar. Menurut Guilford, minat belajar adalah dorongan-dorongan dari dalam diri peserta didik secara psikis dalam mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan, sehingga menyebabkan individu secara aktif dan senang untuk melakukannya. Minat belajar yang tinggi akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan belajar, dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri peserta didik untuk belajar. Begitupun sebaliknya, peserta didik yang memiliki minat rendah akan cenderung menghindari proses pembelajaran. Dalam bukunya, Harris mengatakan bahwa dampak buruk dari kurangnya minat ialah dapat melahirkan sikap penolakan kepada guru yang mengampu bidang tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari minat belajar peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kajian yang mendalam oleh peneliti. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP Negeri 9 Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana minat belajar peserta didik SMP Negeri 9 Tasikmalaya. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari minat belajar peserta didik.
Definisi operasional. Yang pertama ada analisis. Analisis diartikan sebagai sebuah proses pemikiran dan evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajari lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain. Analisis pada penelitian ini adalah penguraian tentang kemampuan peserta didik pada aspek pemecahan masalah matematis ditinjau dari minat belajar matematika. Yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga ada minat belajar. Minat belajar adalah dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan sehingga menyebabkan peserta didik terlibat secara aktif dan senang untuk melakukannya. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP Negeri 9 Tasikmalaya. Yang kedua, untuk mengetahui minat belajar peserta didik SMP Negeri 9 Tasikmalaya. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari minat belajar peserta didik. Manfaat dari penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dalam pembelajaran matematika, dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari minat belajar dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, supaya dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua, bagi peserta didik. Hasil penelitian ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kemampuan pemecahan masalah yang dimilikinya, serta diharapkan dapat menumbuhkan minat atau keinginan peserta didik untuk belajar, terutama dalam pembelajaran matematika. Selain itu, diharapkan peserta didik lebih termotivasi lagi untuk belajar. Lalu yang ketiga ada bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis dan minat belajar peserta didik. Landasan teori. Analisis. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti. Dalam penelitian, analisis memiliki fungsi yang sangat penting. Kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Sujadi, tahun 1994, halaman 36, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menurut Kesumawati Mawadah tahun 2015. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan,
mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Lalu yang ketiga ada menurut Dahar tahun 1989 halaman 138. Pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Yang keempat ada menurut Sumarno tahun 2000 halaman 8. Berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Minat belajar. Menurut Dahyono tahun 2005 halaman 56 mengatakan bahwa minat yang besar terhadap suatu merupakan modal yang besar, artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa prestasi siswa akan lebih baik apabila memiliki minat yang besar terhadap pembelajaran yang diajarkan. Jika pendidik menghadapi persoalan rendahnya minat belajar siswa, maka kondisi ini akan menghambat tercapainya tujuan belajar, yaitu untuk mencapai perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor pada dirinya. Yang kedua ada menurut Rusian tahun 2013 halaman 254. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan proses terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi keputusan kepadanya. Minat merupakan suatu kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan sesuatu. Dan yang ketiga menurut Slameto tahun 2015 berpendapat bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Minat pada dasarnya ialah menerima suatu hubungan antara dirinya sendiri dengan sesuatu yang di luar diri. Jika hubungan tersebut semakin kuat atau semakin dekat, maka semakin besar minat pada dirinya sendiri. Kerangka teori. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu bentuk kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi, karena dalam kegiatan pemecahan masalah terangkum kemampuan matematika lainnya seperti penerapan aturan pada masalah yang tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian pemahaman konsep, maupun komunikasi matematika. Banyak faktor yang membuat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kurang maksimal. Salah satunya diantaranya adalah minat belajar peserta didik itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Depdikbud, minat dapat menimbulkan semangat dalam melakukan kegiatan agar tujuan daripada kegiatan tersebut dapat tercapai. Semangat tersebut merupakan modal utama bagi setiap individu melakukan suatu kegiatan. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari minat belajar yang dimilikinya. Fokus penelitian. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus. Oleh karena itu, seiring dengan rumusan masalah penelitian ini yang berjudul analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari minat belajar peserta didik. Prosedur penelitian. Metode penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini, maka bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Muspikon, definisi paling singkat adalah penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang jenis datanya bersifat non-angka. Penelitian kualitatif lebih bersifat memberikan deskripsi dan kategorisasi berdasarkan kondisi kancah penelitian, sedangkan metode penelitiannya adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau keadaan yang sedang diteliti secara mendalam. Sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Babakan Siliwangi nomor 9 Tasikmalaya, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Sekolah ini dipilih sebagai sumber data penelitian didasarkan oleh beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu jarak tempat tinggal peneliti dengan sekolah tersebut yang relatif tidak jauh. Peneliti mengenal situasi dan kondisi sekolah, dan pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berpacu pada kegiatan peserta didik kelas 7 yang diharuskan untuk menjawab tes yang sudah disediakan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi tes esai, angket, dan diperkuat dengan wawancara. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa siap dan seberapa jauh pengetahuan peneliti mengenai penelitian yang akan dilakukan. Teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah. Peneliti akan melakukan analisis mengenai lembar jawaban peserta didik yang telah dikerjakan dan akan menganalisis pada setiap butir pencapaian indikator mana yang sekiranya banyak mendapat kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan. Dan selanjutnya dengan data angket dan wawancara yang dilakukan langsung kepada subjek akan diketahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2021. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 9 Tasikmalaya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas. Kelas 7 SMP Negeri 9 Tasikmalaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.